Halo adik-adik yang di rumah, ketemu lagi dengan Kak Andre, Kak Dias, dan Kak Putri. Nah, kakak-kakak di sini mau ngajak adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, tidak ada lagi yang main-main. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yuk, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita, angkat tangannya. Sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semuanya pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ulangi dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan. Sekarang kita mau tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian KASIH. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat lagu pujian, Ku Ingin Dengar Berita.
sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lagi katakan, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Nah, dimanapun adik-adik berada, biarlah adik-adik tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Nah, Kak Kibet mau di saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan posisi yang terbaik, duduk, diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini Kak Kibet ingin menceritakan suatu kisah di dalam Alkitab. Kisah ini sungguh luar biasa adik-adik. Nah, sebelum Kak Kibet ingin menceritakan, Kak Kibet ingin bertanya dulu. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah lihat polisi di jalan raya? Nah, pasti semua pernah lihat polisi kan? Bahkan adik-adik tahu polisi itu seperti apa. Nah, adik-adik, tugas polisi di jalan raya, dia mengatur tata tertib lalu lintas. Dia bisa menghentikan kendaraan, dia juga bisa membuat kendaraan itu, memerintahkan kendaraan itu untuk bisa berjalan. Banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh seorang polisi. Tugasnya begitu luar biasa adik-adik. Nah, pada saat ini ada salah satu kisah yang menarik di dalam Alkitab. Dia bahkan lebih hebat dari polisi. Kalau polisi itu bisa menghentikan kendaraan, tetapi tokoh di dalam Alkitab ini dia lebih hebat adik-adik. Nah, mari kita langsung saja buka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi Kak Kibet hanya baca ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Nah adik-adik telah Kak Kibet sudah baca firman Tuhan. Nah adik-adik tadi sudah dengar siapa tokoh Alkitab yang Kak Kibet baca? Dia adalah Yosua. Nah adik-adik, seorang Yosua ini dia adalah pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah pada suatu hari ada kelima orang raja adik-adik. 5 orang raja ini mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk melawan bangsa Israel.
untuk melawan Yosua. Nah, adik-adik, kalau 5 lawan 1 yang menang yang mana? Yang 1 apa yang 5? Yang menang yang mana? Yang banyak apa yang sedikit? Pasti yang menang yang 5 raja ini. Karena mereka ketika bersatu pasti mempunyai pasukan yang besar. Nah, adik-adik, pada suatu hari kelima orang raja ini mereka bersepakat ingin menyerang bangsa Israel dan Yosua sebagai pemimpinnya pada waktu itu. Mereka adik-adik berkerumun, mereka mengepung lembah Gibeon. Nah, Yosua pada saat itu sebagai pemimpin pasti merasakan rasa takut. Pasti merasakan rasa khawatir. Nah, tetapi ketika Yosua maju, Allah berfirman, Tuhan berfirman seperti ini, "Hai Yosua, jangan engkau takut, sebab aku akan menyerahkan musuh ini ke dalam tanganmu." Nah, adik-adik, Tuhan berkata seperti itu kepada Yosua. Sehingga apa adik-adik? Ketika Yosua dan pasukan bangsa Israel maju berperang, nah, bangsa kelima pasukan tadi, 5 orang raja beserta pasukan ini berperang melawan Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Peperangan yang luar biasa dari kelima orang raja beserta pasukannya yang banyak dan Yosua beserta bangsa Israel. Adik-adik, mereka berperang. Ketika kelima orang raja orang Amori ini beserta pasukannya melawan bangsa Israel, Allah tidak diam saja membiarkan Yosua berperang sendiri. Allah tidak diam saja. Apa yang Allah lakukan? Allah mencurahkan apa? Hujan batu adik-adik. Curahkan hujan batu kepada orang-orang Amori pada waktu itu. Pasukan-pasukan yang melawan bangsa Israel. Allah mencurahkan hujan batu. Sehingga firman Tuhan di dalam Alkitab kalau adik-adik baca, dikatakan bahwa yang mati tertimpa batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh dengan pedang. Bukan sampai di situ saja adik-adik. Ketika bangsa orang-orang Amori ini melihat bahwa mereka akan kalah, mereka lari. Mereka lari, ketika mereka lari, Yosua melihat hari sudah mau malam. Bagaimana malam mereka bisa berperang? Mereka tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Lalu apa yang Yosua lakukan? Tadi sudah kita baca. Yosua berdoa kepada Tuhan. Berhenti matahari. Apa yang terjadi? Matahari itu berhenti. Yosua berkata, bulan berhenti. Maka bulan itu berhenti. Bahkan di dalam Alkitab berkata, tidak ada hari yang seperti hari itu. Luar biasa bukan? Ketika Yosua berdoa berseru kepada Tuhan di depan bangsa Israel, matahari dan bulan berhenti. Maka matahari dan bulan pada waktu itu berhenti adik-adik. Matahari tidak jadi terbenam. Sehingga matahari itu berjalan, sehingga matahari itu terbenam ketika bangsa Israel apa? Menang melawan pasukan orang Amori pada waktu itu. Nah adik-adik, yang menang 5 atau 1 orang? Yang menang adalah pasukan Yosua, pasukan bangsa Israel. Kenapa mereka menang? Nah, adik-adik bisa jawab tidak? Kenapa mereka menang? Karena Allah di pihak mereka. Bahkan tadi adik-adik, Tuhan mencurahkan hujan batu. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel dan Yosua berperang sendiri melawan kelima orang raja dan pasukannya yang begitu banyak. Tuhan berkata, jangan Yosua. Nah, ketika Yosua tidak takut, ketika Yosua percaya kepada Allah yang dia sembah, maka Tuhan Allah turun campur tangan adik-adik melawan setiap musuh-musuh Yosua yang ada, sehingga yang menang siapa? Yosua. Meskipun kelima orang raja dengan pasukan yang begitu banyak, tetap Yosua pemenangnya. Karena apa? Ada Allah di pihak Yosua. Nah, tadi adik-adik sudah melihat matahari dan bulan berhenti. Kakibet tadi, matahari dan bulan itu ciptaan siapa sih? Ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan benda-benda penerang, matahari dan bulan.
pada hari keberapa Tuhan menciptakan benda-benda penerang? Ada yang tahu adik-adik yang di rumah? Pada hari keempat. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas seluruh alam semesta adik-adik. Nah sekarang Kak Kibet mau bertanya, ketika Kak Kibet menunjukkan gambar, adik-adik jawab gambar apakah itu dan itu buatan siapa? Apakah manusia atau Tuhan? Oke? Nah adik-adik ini gambar apa? Gambar rumah. Rumah itu dibuat oleh tangan manusia atau dibuat oleh Tuhan? Dibuat oleh tangan manusia, sehingga rumah itu bisa retak, tidak bisa kuat untuk selama-lamanya, tetapi buatan tangan manusia adik-adik. Nah adik-adik lihat gambar yang berikut, ini gambar apa? Gambar bunga. Adik-adik pernah lihat bunga? Indah tidak? Sangat indah. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menciptakan bunga yang warna-warni, bunga yang harum. Wih, Tuhan kita Allah yang luar biasa adik-adik. Nah, gambar selanjutnya. Nah, apa ini? Gambar buah-buahan. Nah, siapa yang ciptakan? Allah kita luar biasa. Dia yang menciptakan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan buah yang bisa kita nikmati dan juga bisa bermanfaat bagi kesehatan kita adik-adik. Nah Allah kita itu memperhatikan setiap kita umat-umat manusia. Dia memperhatikan setiap kita umat-umat ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan itu Allah yang ciptakan. Tadi bunga itu Allah juga yang ciptakan. Nah selanjutnya. Nah gambar apa ini adik-adik? Pasti adik-adik di rumah heran, ini gambar apa? Binatang apa ini? Ini binatang gajah. Gajah itu ukurannya, badannya besar apa kecil? Binatang yang besar adik-adik, yang kuat. Nah siapa yang ciptakan? Allah kita. Allah kita yang ciptakan gajah ini adik-adik. Nah kalau adik-adik lihat di sebelah sini, gambar perahu. Perahu ini dibuat oleh tangan manusia, sehingga ini lama-lama bisa juga rusak, tidak selama-lamanya dia bertahan lama, tidak. Itu karena tangan manusia yang kerjakan, beda dengan Tuhan yang menciptakan. Nah laut itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Laut dengan begitu luas, dengan begitu dalam, yang ciptakan itu siapa? Tuhan. Nah demikian juga dengan cerita kita tadi adik-adik. Yang menghentikan bulan dan bintang, yang berkuasa atas seluruh benda-benda ciptaan itu Tuhan. Nah sekarang apa yang adik-adik takutkan? Apa yang adik-adik khawatirkan? Kalau ketika Yosua berdoa, Tuhan bisa mendengar, bahkan Tuhan melakukan mujizat. Bulan dan bintang tidak bergerak pada saat itu, berhenti. Nah adik-adik perlu ketahui bahwa Tuhan yang Yosua sembah adalah Tuhan yang sama yang adik-adik sembah, yang adik-adik puji. Ketika adik-adik memuji Tuhan, itu adalah Tuhan yang sama. Nah jadi mari semua yang ada di rumah, jangan pernah takut ketika Tuhan ada di pihak kita. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan Tuhan mengasihi setiap kita umat-umat ciptaannya. Kita semua adalah umat-umat ciptaan Tuhan. Manusia itu dibentuk Tuhan dengan luar biasa dari ciptaan yang lain. Kalau adik-adik tadi boleh lihat bunga, gajah, buah-buahan, kita manusia itu lebih dari itu semua. Allah yang membentuk kita sendiri. Kalau tadi bunga, gajah, dan ciptaan-ciptaan yang lain, Tuhan hanya berfirman. Tetapi ketika Dia menciptakan kita manusia, Dia sendiri yang membuat kita sebagai manusia dengan tangannya sendiri adik-adik. Tuhan yang membuat dengan tangannya sendiri. Jadi adik-adik jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena Tuhan itu selalu menyertai adik-adik yang di rumah. Bahkan Tuhan akan selalu menolong. Dan Dia juga mengasihi adik-adik karena adik-adik itu ciptaannya. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh Kak Kibet sampaikan
Tuhan. Pada saat ini, mari adik-adik kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami semua, baik yang ada di rumah Tuhan, biarlah kami semua dalam keadaan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini Tuhan, itu menjadi kekuatan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan Engkau memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami, biarlah ibadah kami pada saat ini menyenangkan hati Tuhan, dan berkat dari ibadah ini Tuhan menjadi bagian kami anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik yang di rumah, sampai ketemu minggu depan.